Halo teman-teman, saya bikin video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya mengenai bagaimana saya bekerja di Korea Selatan. Mungkin ini informasi nggak terlalu penting, tapi semoga aja bermanfaat dan bisa menjawab rasa penasaran dari sebagian teman-teman yang kemarin message atau bertanya kepada saya. Nah, bahwa saya bekerja di Korea Selatan itu menggunakan visa E9, yaitu visa non-skill. Artinya bisa dibilang kasarnya sebagai visa buruh lah, sebagai buruh gitu di Korea Selatan yang tidak mempunyai mungkin keahlian khusus di bidangnya gitu. Dan saya mengikuti program G2G, program government to government. Jadi dari program pemerintah Indonesia yang telah bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk pihak Korea membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia dan pihak Indonesia memberikan yaitu tenaga kerjanya, yaitu tentunya kerjasama yang saling menguntungkan, dan saya mengikuti program itu. Jadi perlu ditegaskan kalau ada teman-teman yang bertanya lewat PT mana, saya tidak lewat PT dan tidak ada proses PT-PT seperti itu. Terus kalau ada yang bertanya ada agensi mana, nggak ada agensi, nggak ada PT, bahkan nggak ada calo-calo, jadi langsung lewat BNP 2 TKI. Jadi teman-teman yang membutuhkan info lebih lengkap boleh membuka situs BNP 2 TKI, di situ informasinya lengkap. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya dulu tahun 2014 bulan Maret saya punya keinginan untuk bekerja ke Korea Selatan. Ya, saya cari info di BNP2TKI, terus tanya-tanya temen. Ternyata juga syaratnya pertama kita harus lulus ujian IPS Topik. Apa itu ujian IPS Topik? Ujian IPS Topik itu ujian standar kayak keterampilan bahasa Korea yang aturan itu langsung dibuat oleh HRD Korea. Jadi dari soal, dari yang mengoreksi, bahkan yang menentukan kelulusan itu langsung HRD Korea, bukan pemerintah Indonesia. Dan ujiannya sangat ketat sekali. Ujian itu diadakan setahun sekali. Itu ada yang 2 tahun sekali. Seperti kemarin saya ujian 2014, ada ujian bulan 6, ada lagi ujian tahun 2015 bulan 6 juga. Kemudian tahun 2016 tidak ada ujian, dan ini tahun 2017 ada lagi ujian. Jadi ujian diadakan di wilayah Indonesia itu sekitar 5 tempat, seperti di Bandung, di Solo, di Solo, di Jakarta, kemudian mungkin ada daerah lain gitu, nggak tahu di mana. Pokoknya intinya infonya pasti akan ada selengkap-lengkapnya. Saya nggak menjelaskan sedetail-detailnya sampai segitunya. Intinya syarat utama untuk bisa baru mendaftar kayak apply gitu loh, kita kayak mengajukan untuk bisa jadi kita bilang lamaran kerjanya kita gitu loh. Itu kan berupa data-data pribadi. Selain data pribadi itu, nomor 1 yang terpenting syaratnya adalah kita mempunyai sertifikat kelulusan ujian IPS Topik. Jadi wajib sekali kita lulus ujian IPS Topik dan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian setelah kita lulus ujian IPS Topik pun juga itu bukan jaminan untuk kita bisa bekerja ke Korea Selatan. Karena itu kayak hanya baru kita mempunyai satu syarat kelengkapan data aja, ujian IPS Topik. Bisa dibilang itu syarat utama juga, walaupun kita sehat jasmani, kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak lulus, nggak punya sertifikat ujian IPS Topik juga kita nggak bisa bekerja atau mendaftar bekerja ke Korea Selatan. Jadi langkah yang pertama selain data-data, kita harus ujian IPS Topik. Jadi ketika kita sudah bisa melewati ujian IPS Topik itu lulus, kita baru harus ada yang namanya kelengkapan data, seperti paspor, medical check up kita harus fit, kemudian kita bisa apply visa juga. Belum apply visa. Jadi kita hanya mau sending data dulu ke Korea Selatan. Kita baru mau ngirim data kita buat dipasarkan di perusahaan Korea. Kalau ada
perusahaan Korea itu yang menginginkan data diri kita untuk bekerja ke Korea, baru kita mendapatkan SLC. SLC itu kayak surat kontrak buat bekerja di perusahaannya. Jadi syarat sending data itu kelengkapan data itu harus asli, tidak ada data yang bisa dipalsukan atau tidak ada yang sinkron nggak sesuai gitu. Pokoknya semua harus sama kelengkapan datanya, seperti kita punya KTP, paspor, sertifikat IPS topik dan sebagainya. Setelah sending data kita berhasil, itu akan disetujui oleh pihak HRD jika datanya sesuai. Ketika sudah disetujui, kita tinggal tunggu, duduk manis di rumah, kita tunggu, hanya bisa berdoa. Karena job itu datangnya dari perusahaan Korea, nggak ada yang tahu. Mau orang HRD Indonesia, HRD Korea, pokoknya orang-orang Indonesia nggak ada yang bisa tahu kapan job itu datang. Karena kayak kita ngelamar kerjaan ya, data sudah kita sending ke Korea. Orang Korea kan tinggal milih dia mau pekerja yang dari negara mana, karena pesaingnya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari sekitar 17 atau 16 negara di seluruh dunia yang bekerja sama. Jadi kalau mereka memilih orang Indonesia terus dengan ciri-ciri mungkin kayak wajah kita itu masuk lah gitu, atau kriterianya itu sesuai, terus diambil kita, data kita diambil, terus kita dikasih SLC, itu kontrak kerja buat bekerja di sana. Setelah kontrak kerja itu turunnya kapan, itu kurun waktunya antara 1 bulan setelah kita sending data bisa sampai 2-3 tahun. Kebetulan pengalaman saya pribadi, saya dulu puji Tuhan saya cepat, sekitar setelah sending data 1-1,5 bulan saya langsung dapat job gitu. Jadi kalau bahkan ada teman saya yang ujian dari 2014 sampai sekarang belum dapat job juga, itu ada. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu, itu kayak nasib juga lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika kita sudah dapat job, kita akan dipanggil proses preliminary training di Ciracas, itu di Jakarta, selama 1 minggu. Yaitu kita akan diajarkan sedikit tentang budaya Korea juga. Kemudian juga yang paling terpenting di situ kita melengkapi data-data diri, seperti buat apply visa atau tiket pesawat buat kita bekerja ke Korea. Jadi kalau kita udah ada job, mungkin nggak lama kalau proses kita mulus, fit medical dan sebagainya, itu mungkin sekitar 1-2 bulan itu kita sudah bisa terbang di Korea dan bekerja di Korea Selatan, seperti itulah gitu. Jadi kalau dibilang prosesnya bagaimana, cukup rumit, cukup susah, cukup mandiri, dan mungkin lebih enaknya tidak ada bayar calo sama sekali. Kita hanya membayarkan seperti apa yang kita butuhkan, seperti kita membuat paspor, kita apply visa, kita beli tiket pesawat dan sebagainya. Di situ saya senangnya, mau habis berapa itu uang saya keluarkan sebagai mestinya gitu loh, nggak ada calo, nggak ada yang minta apa-apa sama sekali, seperti itu. Kalau bertanya kisaran prosesnya berapa sampai berapa, itu setiap orang beda-beda. Tapi kalau hanya proses yang digunakan benar-benar yang masuk, itu mungkin sekitar 15-20 juta. Dan kalau sama biaya yang lain-lain ya bisa sampai 50-an juta. Karena seperti saya di daerah Lampung, saya prosesnya ke Jakarta saya harus bolak-balik ngurus paspor segala macam itu. Kalau saya pribadi ya mungkin 40 jutaan juga habis gitu loh. Kalau mau bertanya tentang gaji Korea, itu UMR-nya 8 hari kerja 8 jam kerja 5 hari selama seminggu, itu kurang lebih kalau dirupiahkan 14-15 juta tergantung kurs. Jadi kalau dengar ada yang kerja sampai dapat 20-30 sampai 40 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta per bulan, itu bisa dibilang itu benar, tapi sesuai tanda kutip dengan pekerjaan dan jam kerjanya. Kalau dibilang Korea indah, itu juga tergantung orang yang menikmatinya, semua beragam. Kalau bilang susah senangnya, itu macam-macam gitu. Oke lah, sekian dulu dari saya. Kalau ada yang kurang ini nanti saya bikin video lagi ya, sekalian narsis. Makasih.